Pendidikan, Master of Social Impact Investment tahun 2016 sampai 2018, Fakultas Hukum dan Bisnis Swinburne University, Melbourne, Australia. Bachelor of Social Science tahun 2010 sampai 2014, Hubungan Internasional, Universitas Paramida, Jakarta, Indonesia. Pengalaman organisasi, Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka pada tahun 2013 sampai 2014, Wakil Ketua OSIS SMP Yapena Aceh tahun 2004 sampai 2005, Wakil Ketua OSIS SMA Yapena Aceh pada tahun 2008 sampai 2009. Pencapaian. Penghargaan karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development Australia tahun 2017. Juara 1 kompetisi menulis esai nasional diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2015. Juara 2 I Am President Leadership Academy Program by I Am President Institute bekerjasama dengan Berita 1 TV Indonesia pada tahun 2013. Juara 1 kompetisi esai nasional pada The Indonesia Ethical Connect 2012 Renewable Energy and Energy Conversion Conference and Exhibition Indonesia pada tahun 2012. Karya tulis terbaik dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Bandung, Jawa Barat, Universitas Parahyangan pada tahun 2011. Penerima Paramida Fellowship Universitas Paramida Indonesia 2010, dan penghargaan dalam bidang agama. Finalis Dai Muda Pilihan Antv pada tahun 2012, finalis Pildacil Pemilihan Dai Cilik TV tahun 2004, host MNC Muslim pada tahun 2013 sampai 2014. Pengalaman luar negeri. Penerima Australia Award Scholarship Long Term Indonesia Australia pada tahun 2016 sampai 2018, delegasi terbaik Asia World Model United Nations South Korea pada tahun 2018, juara 1 Naila pada tahun 2017, penerima International Homestay Program in Australia 2014, pertukaran mahasiswa studi sosial ke Dubai Uni Emirat Arab pada tahun 2013, pertukaran mahasiswa ke Chile South America pada tahun 2018, perwakilan Indonesia dalam International Youth Forum Filipina pada tahun 2010, dan pimpinan delegasi Indonesia dalam APR Jambore Laguna di Filipina pada tahun 2010. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pembicara Kak Sherly Anavita untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Sherly senang banget di siang yang berbahagia ini bisa ikut hadir dalam kegiatan teman-teman. Siang-siang meskipun kita tidak bisa ketemu secara langsung, tapi semoga meskipun lewat virtual, tapi ini sama sekali tidak mengurangi sense untuk berbagi kita, berbagi sharing lebih tepat ya, sharing tentang pengembangan diri, bisa jadi sharing energi positif teman-teman, energi positif kakak-kakak panitianya. Yang jelas di sini izinkan di awal saya ucapkan terima kasih banyak dulu untuk teman-teman panitia dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas di Untan ya ini ya, berarti di Pontianak, benar ya? Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih kepada kawan-kawan panitia sudah memfasilitasi kita semua untuk bisa bertemu di siang yang berbahagia ini. Juga seluruh civitas akademik yang kiranya berhadir, terima kasih banyak.
Dan tentu yang saya banggakan di sini adalah kawan-kawan peserta. Tercatat ada 126 pasang mata plus live di YouTube. Sally nggak tahu yang di YouTube, Sally nggak ngelihat. Salam kenal Sally. Meskipun sekarang belum bisa kita bertemu secara langsung teman-teman, tapi semoga setelah pandemi ini selesai kita bisa ketemu secara langsung. By the way, dari tadi ini saya lihat nih nama teman-temannya ada yang Belacan, ada yang Oncom. Ini nama grup ya? Ada yang Cencalok. Ini nama grup, bener ya? Ini Nama kelompok. nama kelompok, ketan, nama-nama makanan Indonesia kah? Iya. Pekasam. Oke, berarti ini nama kelompok ya. Saya pikir tadi nama apa kok namanya begini. Oke. Luar biasa kreatif, sesuai banget nih sama teman-teman yang memang ada di pangan ya, dunia pangan. Yang jelas Sally nggak akan banyak menyentuh bagian itu karena nanti akan sangat lebar. Yang jelas izinkan dalam kesempatan kali ini Sally lebih banyak membahas tentang anak muda, pengembangan diri, tentang potensi kita semua. Sebelumnya boleh ya Sally 3 menit aja cek nih teman-teman, sekarang posisinya lagi ada di mana. Memang sih kita tahu Untan itu adanya di Pontianak. Tapi boleh ya teman-teman sambil di chat biar saya tahu ini dari daerah mana aja. Teman-teman sekarang nih live atau sekarang sedang online, sekarang sedang ikutan Zoom dari daerah mana? Apakah semua dari Pontianak atau ada yang di luar Kalimantan? Disable ya chatnya ya? Emang nggak bisa? Oke, ada yang dari Jakarta, dari Pontianak, Kuburaya, Bekasi, ada yang dari Bekasi juga rupanya. Dari Sambas, Sanggau, Sambas. Oke, berarti mayoritas adalah dari Pontianak ya. Ada yang dari mana? Ada lagi dari Sumatera ada? Dari Batu Ampar, dari Sekadau, Kuburaya, Punggur, Batam. Oh, ada yang dari Batam. Oke. Ada yang dari Medan. Oke, ada. Berarti ada yang dari Sumatera. Dari Sulawesi ada nggak teman-teman? Ada? Sanggau perbatasan Malaysia. Oke. Masih dari Kalimantan Barat, dari Pontianak, dari Sulawesi ada? Kayong Utara. Oke. Untuk teman-teman, dimanapun teman-teman berada sekarang, semoga kondisi pandemik ini tidak membuat proses pengembangan diri kita menjadi terhambat, karena teman-teman bicara tentang anak muda, ini kita bukan bicara tentang hari ini. Bicara tentang anak muda, kita bicara tentang masa depan. Benar ya? Karena anak muda nggak pernah nawarin hari ini, anak muda nggak pernah nawarin masa lalu. Yang ditawarin anak muda pasti masa depan. Jadi teman-teman, kalau ada nanti misalnya nih, teman-teman ikut satu organisasi atau ikutan satu kegiatan tertentu, terus ada yang nyepelein, gak usah ngerasa insecure. Biasa anak muda, kebanyakan orang bilang, ya anak muda belum punya pengalaman kan gitu ya. Gak usah ngerasa insecure, karena justru yang kita tawarkan adalah masa depan. Bukan hari ini. Nah, bicara tentang masa depan teman-teman, maka salah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, namanya Malcolm X, ini pernah bilang, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Malcolm X ini adalah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan saat hidupnya, udah berulang kali masuk keluar penjara, dan pada akhirnya dia memutuskan dalam hidupnya untuk memperjuangkan satu nilai, yaitu persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai jadi undang-undang. Udah banyak banget peneliti sosial teman-teman yang bilang kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X.
Kalau Malcolm X aja pernah bilang bahwa masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini, maka sebetulnya bicara tentang masa depan kita udah nggak bahas lagi nih kita laki-laki atau perempuan, kita udah nggak bahas lagi kita lahir di mana, kita berproses di mana, kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang seperti apa, kita lahir ke dunia ini dari rahim perempuan mana, kita udah nggak bahas itu lagi teman-teman. Bicara tentang masa depan, maka anak muda selama mau mengisi masa-masa persiapannya dengan kerja keras dan kerja cerdas, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Bener nggak? Ini menarik teman-teman. Kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan kita sekarang, sebetulnya kita semua tipenya hanya dibedakan menjadi 4. Pertama adalah manusia-manusia yang pesimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia pesimis akan selalu menjawab dengan awalan ah. Teman-teman pengen ngelihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan kayak gimana? Ah, Kak Sherly, itu mereka sajalah, mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka ajalah yang duluan berpikir ke arah sana. Kalau kita gimana teman-teman? Ah, kita mah apa tuh Kak Sherly? Cuma serpihan rengginang. Teman-teman pengen ngelihat diri sendiri 3-4 tahun ke depan saat toga dipindah, alma mater dilepas, status mahasiswa sudah tidak ada lagi, ingin melihat diri sendiri seperti apa? Ah, tuh mereka sajalah Kak Sherly, mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka yang dekat dengan kakak kelas, mereka yang dekat dengan akses kekuasaan, mereka saja yang duluan berpikir ke arah sana. Kalau kita gimana? Ah, kita ini apalah, cuma remukan astor. Teman-teman, tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengecilkan dirinya sendiri sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengkerdilkan potensi yang Tuhan titipkan padanya sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua, naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang realistis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman ingin melihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan kayak gimana? Ya sudahlah, itu mereka saja. Kalau ada kesempatan untuk kita ya syukur nanti kita ambil. Kalau enggak, ya sudahlah, itu nanti saja dipikir. Teman-teman, kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Syukur nanti kalau saya udah lulus, nanti saya bisa bekerja di perusahaan idaman. Syukur nanti gaji saya di atas UMR, saya mulai bisa nabung, saya mulai bisa ngasih ke orang tua. Gimana kalau enggak? Ya, sudahlah. Itu gimana takdirnya aja nanti Kak Sherly. Teman-teman, gimana ingin melihat Kalimantan Barat 5 tahun ke depan? Ya, sudahlah. Itu nanti bagaimana diwariskan ke kita anak muda aja. Teman-teman, tipikal manusia realistis, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia seperti ini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mensupport, selalu mendukung apa yang menjadi tujuan, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang menjadi target, tujuan, visi, dan goal dalam hidup kita, nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, teman-teman, naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyaris selalu melihat dari sudut pandang yang positif. Teman-teman 10-15 tahun ke depan ingin melihat diri sendiri seperti apa? Kak Ser, sekarang saya adalah mahasiswa. Silakan diisi sendiri tingkatnya. Katanya ini kebanyakan adalah 2019, tapi saya tahu juga ini ada kakak-kakak kelasnya. Silakan teman-teman isi sendiri. Tapi 10-15 tahun ke depan Kak Ser, karena saya punya passion dalam dunia pangan misalnya. Maka saya sudah punya perusahaan saya sendiri yang memang fokus pada industri pangan lokal di Indonesia. Saya udah ngebuka lapangan kerja.
minimal untuk 500 anak di Indonesia. Sehingga 10-15 tahun ke depan, saya ingin melihat ada angka pengangguran yang berkurang di Indonesia, minimal 30%. Amin. Kak Ser, saya punya passion dalam dunia pendidikan misalnya, tapi dalam industri pangan, silahkan. Saya pengen lebih banyak orang yang mengetahui tentang ini. Silahkan. 10-15 tahun ke depan, saya sudah punya yayasan saya sendiri. Di bawah yayasan saya udah ngasih beasiswa minimal pada 500 anak di Indonesia. Sehingga 10-15 tahun ke depan, saya ingin melihat ada pengurangan angka anak-anak yang putus sekolah karena alasan finansial. Amin. Tipikal manusia optimis, teman-teman. Ketika orang-orang di sekitarnya mengatakan, that's impossible, itu tidak mungkin, mereka akan menjadi orang pertama yang akan mengatakan, I'm gonna prove it, saya akan buktikan. Ketika orang-orang di sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mohon maaf ini teman-teman, ini ada kesalahan teknis ya, teman-teman panitia? Iya Kak, mohon maaf Kak. Ini gimana? Di hold dulu Kak? Atau saya lanjutkan? Sini. Gimana? Oh ya sudah Kak, lanjutkan saja Kak. Oke. Itu tipikal manusia yang ketiga teman-teman. Tipikal manusia yang optimis. Ketika orang-orang sekitarnya nertawain, ngecilin, dan menyepelekan apa yang menjadi goal dalam hidupnya, maka mereka akan jadi orang pertama yang memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Tipikal manusia yang keempat adalah manusia-manusia yang progresif. Kadang-kadang hidup kita ini terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Sebagai siswa misalnya, 3-4 tahun yang lalu, ada namanya aturan sekolah. Sebagai mahasiswa sekarang, teman-teman pasti punya namanya aturan kampus, aturan universitas. Beberapa tahun lagi, 3-4 tahun lagi, teman-teman selesai sebagai mahasiswa, mungkin teman-teman bekerja, mungkin teman-teman membuka lapangan kerja. Untuk teman-teman yang bekerja, ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi tempat teman-teman bekerja. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara, teman-teman. Sebagai makhluk ilahi, apapun agamanya, kita punya namanya aturan Tuhan. Kita hidup dengan aturan. Benar ya? Itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif tidak melihat ini sebagai halangan untuk terus mengembangkan diri. Gimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Satu perubahan, dua pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan anak muda bersikap realistis. Sama sekali gak ada dalam kamus anak muda sikap realistis. Kalau ada anak muda yang realistis, dipertanyakan kemudaannya. Apalagi pesimis. Yang sedikit-sedikit, ya sudahlah. Atau yang sedikit-sedikit, itu biar mereka sajalah. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah optimis. Pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia yang progresif, teman-teman. Pertanyaannya adalah selama ini kita duduk di tangga yang mana? Benar nggak? Selama ini zona nyaman kita ada di tangga yang mana? Selama ini orang-orang yang ada di sekitar kita membiasakan kita untuk berpikir, bertindak, punya habit, kebiasaan, punya karakter di tangga yang mana? Ini menarik, teman-teman. Karena kesempatan itu memang lebih senang datang kepada mereka yang bersiap, kesempatan lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dan waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir, mereka yang bisa berdamai dengan ini, maka mereka juga akan ikut dalam pusaran akselerasi. Mereka akan ikut dalam percepatan yang terjadi. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan teknologi, maka siap-siap mereka akan diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Mantan Presiden Amerika, Franklin, juga bilang hal yang sama. When people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, mereka akan mati. Mereka diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat teman-teman berbeda
antara teman-teman hari ini dengan teman-teman 1 tahun yang lalu saat menjadi mahasiswa baru? Apa yang membuat kita semua berbeda di sini antara kita yang sekarang dengan kita 3-4 tahun yang lalu saat mungkin sebagian teman-teman masih menggunakan celana atau rok abu-abu? Apa yang membuat kita semua berbeda antara kita yang hari ini bertemu di virtual meeting kayak gini dengan kita 5 tahun ke depan? Yang jelas, dalam mengisi masa-masa ini, kita semua kualitasnya hanya dibedakan menjadi 4. Pertama adalah mereka dengan standar baik, a good one. Lakuin aja standar baik kita, teman-teman, dalam hal apapun. And that's it. Jadikan itu sebagai tangga pertama kita. Nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena nggak akan ada gunanya, standarnya pasti beda. Ya, nanti yang ada cuma kita jadinya nggak bersyukur, malah insecure. Lakuin aja standar baik kita, teman-teman. Sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab untuk ngerjain tugas, kita punya tanggung jawab untuk apa lagi misalnya, ikut kuliah meskipun online, meskipun tadi ada kawan kita misalnya yang bilang bahwa kurang semangat ikut kuliah online. Sebagai kalau teman-teman ikut dalam kepengurusan himpunan mahasiswa, teman-teman nanti akan masuk dalam organisasi, dapat amanah jabatan tertentu, lakukan juga dengan standar baik. Penuhi tanggung jawabnya dengan standar baik. And that's it. Kembalikan semuanya pada fitrah dasar kita sebagai manusia yang baik. Lakukan segala sesuatu dengan standar baik kita. Toh manusia lahir ke dunia ini fitrah awalnya adalah baik, benar nggak? Kan nggak ada manusia lahir ke dunia ini oek-oek terus langsung pikiran untuk ambil yang bukan haknya. Nggak ada manusia lahir ke dunia ini oek-oek terus langsung kepikiran untuk ngegibahin orang kayak Ibu Tejo misalnya. Nggak ada manusia lahir ke dunia ini nangis terus langsung pikiran untuk korupsi. Standar dasar manusia adalah baik, teman-teman. Mari kita kembalikan pada standar dasarnya, a good one. Is a good one enough? Apakah jadi baik aja cukup? That's not enough. Tidak cukup, teman-teman. Akan ada seleksi alam besar-besaran. Mereka yang mau jadi lebih baik, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu dalam hal apapun. Dalam hal ilmu, dalam hal pengalaman, dalam hal networks, dalam hal skill, dalam hal berorganisasi, komunikasi, apapun. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Teman-teman bayangkan, Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat privilege untuk merasakan bonus demografi. Peak sessionnya adalah 9 tahun lagi. Itu adalah masanya, teman-teman. Dan di saat itu nanti, ya kurang lebih 4-5 tahun lagi, itu akan ada jutaan sarjana muda. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari jutaan sarjana muda nanti, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, what makes you different? Apa yang membuat teman-teman merasa punya kesempatan lebih dibandingkan semua sarjana muda di Indonesia? Pastikan kita menjadi lebih baik, teman-teman. Dalam hal apapun. Teman-teman yang hari ini harus lebih baik dari teman-teman yang kemarin, yang tahun lalu masih menjadi mahasiswa baru. Is a better one enough? Apakah menjadi lebih baik aja cukup? Nggak cukup, teman-teman. Dunia ini makin borderless. Kita yang di Indonesia sekarang hanya dengan 1 kali klik, kita bisa nyebarin informasi dan dapetin informasi sepersekian detik. Benar ya? Kita yang di Indonesia sekarang, 1 kali klik, itu kita bisa tahu perkembangan anak muda seumuran kita di belahan dunia lain. Di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Cina, di selatan dunia, di New Zealand, di Australia. Mereka saat ini sedang mikirin apa. Di Jepang, anak-anak seumuran kita udah bisa ngerakit komputer. Di Amerika, anak-anak seumuran kita mindsetnya kayak gimana. Di Cina, anak-anak seumuran kita bagaimana industri pangannya. Ke depan, teman-teman, jarak, ruang, dan waktu semakin gak ada arti. Kita bukan hanya bersaing dengan anak negeri sendiri. Maka mari sama-sama kita pastikan kita naik 1 tingkat lebih tinggi. Apapun passion, hobi, skill kita, teman-teman, pastikan kita the best one. Kita yang terbaik di bidang kita. Jangan mau jadi kualitas mediocre, rata-rata. Mereka yang kualitasnya mediocre, maju salah, mundur juga salah. Pastikan kita terus mengimprove diri, jangan mau cepat puas, karena sekali kita merasa cukup, sekali kita merasa puas, maka disitulah letak titik berhentinya kita belajar. Bukankah kita sebagai manusia adalah makhluk pembelajar? Selama nafas masih di kandung badan,
maka sejauh itu pula tanggung jawab untuk belajar masih ada. Pastikan kita adalah manusia-manusia terbaik di bidang kita. Kak, tapi berbeda, tidak ada masalah teman-teman. Justru perbedaan itu yang membuat kita bisa saling sulam tambal. Toh, bukannya sekarang jargonnya adalah bukan lagi zamannya kompetisi, tapi sekarang zamannya kolaborasi. Apakah menjadi the best aja cukup? Dalam kesempatan baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk naik satu tingkat lebih tinggi, menjadi an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena nggak ada manusia yang nggak ada salah, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya salah, bener ya? Sempurna di bidangnya adalah mereka yang terbaik di bidangnya. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan di sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Terbaik di bidangnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih kebermanfaatan, kepositifan, keinspiratifan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat orang yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat orang yang wajahnya paling ganteng, parasnya paling cantik, akan lekang dimakan waktu. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia kayak begini. Ayo kita buktikan. Siapa yang dalam majalah Forbes itu tercatat sebagai manusia yang karyanya paling banyak digunakan oleh umat manusia yang saat ini hidup, abad 20 dan 21. Pada momen Microsoft, mungkin teman-teman ada yang ingat Bill Gates. Bill Gates tidak usah kita bahas kekayaannya. Majalah Forbes sudah selesai membahasnya. Bill Gates dianggap terbaik, dipakai itu aja cukup. Tidak cukup, dia nation. Dengan itu, dia bisa merangkul lebih banyak manusia, bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia. Kak Ser, gak usah jauh-jauh, kita bahas Indonesia saja. Ayo kita bahas. Salah satu bapak pendidikan di Indonesia, penemu teori 4T membuat pesawat terbang bisa lepas landas dengan sempurna, yang karyanya baru saja dimuseumkan, yang manusianya meninggal tahun lalu. Mungkin ada yang ingat? Almarhum B.J. Habibie. Dianggap terbaik di bidangnya? Yes, nasional, internasional mengakui. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dalam dunia pendidikan, dia punya namanya Habibie Center. Salah satunya adalah mencetak lebih banyak Habibie muda di Indonesia. Teman-teman jangan mau jadi generasi yang eksklusif, hanya berpikir tentang diri sendiri. Saya ketika lulus nanti IPK berapa, saya ketika sudah lulus nanti bakal kerja di mana, saya ketika sudah lulus nanti berapa gaji yang masuk ke rekening saya, ketika sudah tambah dewasa kekayaan saya seberapa, ketika tambah tua kekuasaan saya seberapa. Dua hal yang menjadi musuh utama manusia untuk berkembang adalah satu, ego dalam dirinya sendiri, yang kedua adalah tamak, greedy, yang dua-duanya berasal dari internal. Jadi habis ini kalau ada yang nanya ke kita siapa musuh dalam proses pengembangan diri kita menjadi titik maksimal, jawabannya adalah dari diri kita sendiri. Dunia ini terlalu luas teman-teman untuk kita kecilkan dengan pikiran kita sendiri. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah yang kita sendiri yang membuatnya. Ayo, kita ganti kata saya menjadi kata kita. Gimana kita, anak muda, teman-teman di Kalimantan Barat, 5-10 tahun ke depan, mau melihat kondisi Kalimantan seperti apa? Gimana kita semua anak muda Indonesia, 9 tahun ke depan, tepat fixation-nya bonus demografi, bicara bonus demografi kita bicara tentang anak muda. Bicara tentang anak muda di tahun 2030, maka ibaratnya ombak, kita mau dimainkan ombak atau kita yang memainkan ombak. Bagaimana Indonesia 25 tahun ke depan, tepat 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, 1 abad. Semua orang menggadang-gadang generasi emas nih tahun 2045. Akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa. Di mana posisi Indonesia, di mana posisi bangsa, di mana posisi negara, di mana posisi anak muda saat itu. Ketika kata saya menjadi kata kita, teman-teman, ini nggak ada alasan kita semua yang hadir di sini nggak terlibat di dalamnya. Karena kata kita itu mengharuskan kita semua mengambil sedikit bagian di dalamnya. Dan ini udah bukan lagi tentang seberapa besar perubahan yang bisa kita buat, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan. Dan bicara tentang hal besar kayak begini, teman-teman, maka pertanyaannya adalah sebetulnya dari mana kita semua bisa mulai? Benar ya? Teman-teman, perubahan besar
itu nggak akan pernah bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan itu ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada 2 teori perubahan besar di dunia ini. 1 revolusi, 2 evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat, speed. Kuncinya adalah kecepatan. Kita semua hidup di industri 4.0. Kunci hidup di industri 4.0 adalah it's all about speed. Semuanya adalah tentang kecepatan. Sekarang udah bukan zamannya lagi yang besar mengalahkan yang kecil, teman-teman. Sekarang kesempatan juga terbuka bagi yang cepat mengalahkan yang lambat. Benar nggak? Apa yang selama ini kita anak muda takutkan? Kak Sherly, biasanya anak muda takutnya gagal. Teman-teman, habiskan jatah gagal kita saat muda. Punya jatah gagal berapa? 20, 25, 10, 15. Habiskan semuanya saat muda. Gagal 1 kali, masih ada 9. Gagal lagi, kita tahu ke depan masih ada 8. Gagal lagi, kita tahu ke depan masih ada 7. Gagal lagi, masih ada 6. Gagal lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Habiskan semua jatah gagal saat kita muda. Sehingga tidak ada alasan ketika udah dewasa nggak sukses. Toh semua jatah gagal udah kita habisin saat muda. Apa lagi yang kita takutkan? Kak Ser, takut bicara di depan umum. Besok cari kelasnya, temukan mentornya, mulai. Pelajari, ambil bagian. Setiap ada acara, kegiatan kayak begini, ambil tanggung jawab. Jadi MC kah? Jadi moderator kah? Mulai cicil dari sekarang. Kak Ser, saya ke depan mau jadi entrepreneur, tapi nggak tahu digital marketing. Besok cari kelasnya, temukan gurunya, mulai pelajari. Kak Ser, saya takut berenang. Besok cari kolam renangnya, bukan untuk tenggelam ya. Cari gurunya di situ, mulai pelajari. Apa yang selama ini kita anak muda takutkan, datangi, dekati, pelajari, taklukkan. Apa yang kita takutkan, bukan malah dijauhi. Karena semakin kita jauhi, ini gapnya semakin besar, teman-teman. Dan gak akan pernah selesai. Kita hanya mempospon masalah, menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Secara resiko jelas lebih tinggi, tapi secara efektivitas waktu ini jauh lebih besar. Dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa saja anak muda yang bisa mengisi waktu dengan produktivitas, maka mereka duluan yang akan sampai ke garis finish dan keluar menjadi pemenang. Atau pakai cara yang kedua, berubah tapi pelan-pelan. Evolusi. Butuh proses. Mereka yang senang dengan proses ya berarti pakai cara yang kedua. Dan hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang dalam proses evolusi ini, teman-teman. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan. Endurance-nya tinggi. Daya tahan. Atau bahasa Indonesianya adalah konsisten. Saya izin ngambil istilah dalam Islam disebut istiqomah. Benar nggak? Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah itu gampang, teman-teman. Yang sulit apanya? Konsistennya. Benar ya? Istiqomahnya yang sulit. Dari Harvard University, Psychological Center-nya juga nyebutin, kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah adversity quotient. Kecerdasan daya tahannya memperjuangkan sesuatu yang diputuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2, baik dan benar, harus 2. Karena baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Dan coba kita tes, teman-teman kalau punya adik di rumah, ponaan, atau mungkin anak tetangga, mungkin anak yang umur 5, 6, 7, 8 tahun, coba teman-teman tanya. Nanti kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa? Biasanya jawabannya apa? Dokter, benar nggak? Mau jadi dokter, insinyur, pilot, apalagi polisi, tentara. Kalau anak zaman sekarang mungkin YouTuber, mungkin ya. Apalagi misalnya presiden, duta besar, guru, dan lain-lain. Tapi coba nanti tanya saat umurnya 23, 24, 25 tahun. Biasanya udah berubah, benar nggak? Kenapa bisa berubah? Karena orang-orang di sekitarnya ikut mempengaruhi mindset-nya. Karena orang-orang di sekitarnya ikut mempengaruhi keputusan-keputusan besar yang diambil dalam hidupnya. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan, teman-teman. Dan dalam hal ini, Sherly sangat senang dengan satu quotation tentang berubah dan dirubah dari seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris.
Namanya Margaret Thatcher. Dia pernah bilang gini, "What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become." Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi bahasa, menjadi tutur kata kita. Perhatikan ucapan kita, karena dia akan keluar menjadi tindakan, action, kegiatan. Perhatikan tindakan kita, teman-teman. Karena ketika diulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi habit. Dia akan jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, dari mata terbuka, tertutup, sampai terbuka lagi. Dari pagi, malam, sampai pagi lagi. Karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun, izin untuk teman-teman yang beragama Islam, itu urusan yang maha kuasa. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi habis ini kalau ada yang tanya ke teman-teman di mana letaknya takdir, teman-teman udah bisa jawab, letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan doa kita. Kalau ada orang yang ujuk-ujuk, ya memang udah takdirnya begitu, ya sudahlah itu memang sudah takdir saya. Ini udah ketahuan, ini manusia-manusia realistis. Semuanya dimulai dari mindset. Dan kalau mulainya dari mindset, teman-teman, pertanyaan besarnya adalah, selama ini mindset kita nih, anak muda nih, biasanya di feeding, diberi nutrisi, dikasih makan dengan apa? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita apa yang kita baca, kita tonton, kita dengar, kita lihat, dengan siapa kita berdiskusi. Ini menarik teman-teman, tahun 2019 dari IDN Research Institute Annual Report-nya, mungkin sekarang teman-teman bisa sambil download di Google, mungkin nanti bisa jadi bahan bacaan. Tahun lalu, 2019, anak muda Indonesia itu tercatat dalam laporan tahunan IDN menghabiskan waktu 13 jam di internet dalam satu hari. Dan menurut The New Web, Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial medianya. Kalau dua data ini digabung, ketahuan irisannya adalah anak muda Indonesia kalau udah turun di internet, pasti mainannya adalah sosial media. Makanya kalau anak muda Indonesia udah turun di sosial media, pasti aja jadi trending. Bener nggak? Coba tagar apa yang kalau anak muda udah terlibat nggak trending? Coba. Nyaris kalau anak muda Indonesia udah turun di satu isu, pasti itu jadi trending. Karena memang secara kuantitas kita besar, teman-teman. Dan ternyata besar ini turunnya adalah di sosial media. Dilalahnya ternyata tidak dibarengi dengan critical thinking. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang selama ini kita menghabiskan banyak waktu di sosial media, maka selama ini yang kita baca, tonton, lihat, dengar, dan diskusikan di sosial media adalah konten seperti apa? Lebih banyak mana? Yang trending itu adalah konten-konten yang unfaedah atau yang faedah? Lebih banyak mana? Yang viral itu adalah konten-konten yang mengarahkan pikiran kita nih, anak muda, ke arah realistis pesimis atau optimis progresif. Lebih banyak mana? Yang viral itu adalah konten-konten hoax atau fakta. Yang jelas bicara tentang sosial media, bicara tentang digital era yang ini adalah zamannya kita semua. Ini jelas kita bicara tentang anak muda. Anak muda objeknya, anak muda juga subjeknya. Maka mari sama-sama kita mulai berpindah dari objek, dari hanya sekedar menjadi penonton, mari mulai ambil bagian, pelan-pelan jadi pemain. Kak nggak bisa jadi pemain utama, nggak apa-apa, jadi pemain cadangan aja dulu. Kak nggak bisa jadi pemain cadangan, nggak apa-apa, turun dulu, lihat nih lapangan ada sebesar apa, luasnya seberapa, kanan kirinya apa, aturan mainnya apa, siapa para pemainnya. Kalaupun nanti saya ikut turun, saya mau jadi mana nih? Kiper, gelandang tengah, gelandang sayap kanan, sayap kiri, kita tahu dulu. Dan gak ada cara lain selain do it. Dan menarik teman-teman, ketika kita bicara semua ini, maka sebetulnya semua ini hanya akan menjadi sebuah teori kalau kita nggak membuat ini menjadi tidak kita jawab 4 hal. Segera jawab 4 pertanyaan supaya kita anak muda bukan hanya sekedar sibuk. Ikut organisasi, sibuk. Ikut lomba, sibuk.
Ikut misalnya apa lagi? Bikin bisnis di sosial media misalnya teman-teman jual lewat sosial media, sibuk. Mari menjadi manusia-manusia produktif, bukan sibuk sekedar sibuk. Dan ini akan membuat kita terus berkembang. Segera jawab 4 pertanyaan ini untuk membuat, jadi waktu Sherly masih kuliah dulu tuh 1 tahun pertama itu galau karena ada shock culture dari Aceh. Sherly berasal dari Aceh teman-teman, terus ke Jakarta itu sempat ada shock culture. Terus ikut banyak organisasi, ikut lomba sana sini dan lain-lain. Namanya sibuk, dan sibuk beda dengan produktif teman-teman. Ini dalam artian bukan bermaksud menggurui, tapi mari sama-sama teman-teman jangan ulangi kesalahan Sherly. Jangan mau jadi anak muda yang sibuk. Di 1 tahun pertama Sherly adalah mahasiswa sibuk. Bisa ikut UKM itu bisa sampai 4, bisa sampai 5. Stop it. Sekarang mulai hari ini teman-teman, mari jadi anak muda yang produktif. Dan saat itu Sherly ingat banget, salah satu mentor itu pernah, dalam tanda kutip, negur gitu ya. Sherly, kamu itu adalah anak muda yang sibuk, bukan anak muda yang produktif. Terus kaget dong, udah ikut sana sini dan lain-lain. Kaget terus, ya maksudnya gimana? Akhirnya disampaikan, kamu akan jadi manusia produktif ketika kamu udah jawab 4 pertanyaan. Sekarang saya tanya 4 pertanyaan ini ke kamu, Sherly. Kalau kamu bisa jawab, maka kamu adalah manusia produktif. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, maka kamu adalah manusia sibuk. Ini silahkan nanti kalau kiranya teman-teman mau coba tanya ke diri sendiri, that's a good things untuk ngecek apakah teman-teman ini manusia produktif atau manusia sibuk. Pertanyaan pertama adalah, siapa teman-teman di masa depan? Jawab pertanyaan ini. Teman-teman ini siapa di masa depan? 10-15 tahun ke depan, teman-teman ini siapa? Dosenkah? Teman-teman ini politikuskah? Teman-teman ini pemilik yayasankah? Teman-teman ini adalah karyawan di sebuah perusahaankah? Teman-teman ini pemilik bisnis sendirikah? Teman-teman ini menterikah? Teman-teman ini, silahkan teman-teman isi sendiri. Tapi jawab pertanyaan itu. Siapa teman-teman di masa depan? Ini sama dengan menjawab goal teman-teman apa? Setelah terjawab, jangan lupa cari grand design why-nya. Kenapa teman-teman pengen jadi itu? Segera temukan grand design why-nya. Nanti caranya kita boleh bahas secara teknis saat masuk ke sesi tanya jawab. Setelah teman-teman tahu apa dan tahu motivasinya apa, ketemu nih grand design why-nya udah ketemu, segera jawab pertanyaan kedua. Siapa teman-teman sekarang? Teman-teman punya cita-cita atau goal yang tinggi, jauh, besar, tapi teman-teman nggak tahu mulainya dari mana. Siapa teman-teman sekarang? Teman-teman mau ke Eropa, atau mau ke Amerika misalnya. Tapi teman-teman nggak tahu startnya dari mana. Dari Indonesia kah? Dari Australia kah? Dari Jepang kah? Yang jelas berangkat dari Indonesia otomatis rutenya pasti berbeda dengan mereka yang berangkat dari Jepang. Benar? Teman-teman mau jadi seorang apa misalnya? Pengusaha sukses misalnya ya, di bidang pangan. Start antara teman-teman dengan mereka misalnya yang punya privilege tertentu, misalnya kondisi keluarganya ya memang dia udah anak perusahaan yang menghasilkan industri olahan pangan, ya otomatis beda jalannya teman-teman. Apakah memungkinkan bagi kita? Kak Ser, sangat mungkin. Ini bukan dari mana kita berasal, ini tentang proses kita akan menjadi apa. Proses ini akan gagal ketika kita tidak kenal siapa kita. Jawab pertanyaan kedua, siapa kita sekarang? Kak Ser, saya mulai menjawab pertanyaan kedua, tapi saya bingung menjawabnya kayak gimana. Segera pakai analisa minimal SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, SWOT. SWOT. Apa kelebihan teman-teman? Apa kekurangan teman-teman sekarang? Apa opportunity, kesempatan yang masih tersedia? Dan apa ancaman, tantangan yang akan teman-teman hadapi dalam proses 10 tahun ke depan? Setelah teman-teman tahu ini, segera mulai. Jawab pertanyaan ketiga, how? Bagaimana teman-teman ingin menghabiskan sisa waktu yang ada untuk sampai ke titik itu? Teman-teman sekarang adalah mahasiswa nih, di tahun kedua, berarti semester ketiga misalnya. Pengen menjadi seorang pengusaha. Pengusaha yang kayak gimana? Mulai ya, tadi bicara goals, kita bicara tentang smart goals. Nanti kita boleh bahas tentang smart goals. Saya pengen jadi pengusaha Kak Ser. Omset tahunan saya minimal 30 miliar per tahun. Silakan. Sekarang ada di titik ini, 2020, 2030 saya adalah pengusaha.
Saya udah punya omset minimal 30 miliar, udah buka lapangan kerja minimal untuk 300 anak se-Indonesia. Silahkan, nggak ada masalah teman-teman. Nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi, yang ada langkah kita yang terlalu pendek. Nggak ada goal yang terlalu besar, yang ada misi kita yang terlalu kecil. Besarkan langkahnya, panjangkan misinya, maka kita akan semakin dekat dengan cita-cita itu. Kita punya waktu 10 tahun. Tahun pertama kita selesai dengan ego sendiri. Tahun kedua, kita mulai cari komunitas entrepreneurnya. Tahun ketiga, kita mulai punya mentor. Di tingkat lokal aja dulu nggak apa-apa. Tahun keempat, kita mulai bikin perusahaannya kecil-kecilan. Tahun kelima, teman-teman merasa perlu untuk melanjutin kuliah lagi ke tingkat yang lebih tinggi atau enggak. Saya nggak butuh Kak Ser, saya lebih butuh pengalaman. Then go get it, silahkan, lanjutkan. Kalau gitu saya mulai Kak Ser, saya mulai mencari investor, kalaupun memang belum ada, maka saya mulai memperlebar kolaborasi ke tingkat nasional. Silakan. Tahun ke-6, teman-teman mulai bikin cabang. Tahun ke-7, teman-teman mulai punya mentor di tingkat nasional. Tahun ke-8, siap-siap, teman-teman mulai pitch di depan para investor nasional. Tahun ke-9, antara teman-teman di tahun ke-9 dengan teman-teman di tahun ke-10, saya bisa pastikan, itu gapnya semakin kecil, semakin dekat dengan mereka yang nggak menyeting ini dari awal. Miliki dulu plan ini teman-teman, karena mereka tidak merencanakan untuk diri mereka sendiri, siap-siap orang lain yang akan membentuknya untuk kita. Mereka yang nggak punya visi dalam hidup, maka siap-siap kita akan bekerja untuk orang lain, memenuhi visi hidup orang lain. Apakah itu salah Kak Serly? Tidak salah kalau visi kita dengan visi orang yang kita bekerja padanya itu sejalan, searah, sewarna, tidak ada masalah. Tapi gimana kalau enggak teman-teman? Hidup kita cuma satu kali, singkat, habis untuk menghidupi visi orang lain. Setelah ini terjawab, how-nya, jadi yang tahunan, target tahunan, kecilkan ke target bulanan, kecilkan ke target mingguan, kecilkan ke target harian. Jadi semua yang kita kerjakan itu produktif, bukan sibuk, sekedar sibuk. Terakhir, segera jawab, kita ingin meninggalkan apa untuk generasi sesudah kita. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, teman-teman. Waktu kita terlalu singkat untuk hanya sekedar bermain-main, waktu kita terlalu singkat untuk hanya sekedar bersenang-senang. Karena bahkan kalau kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka mohon maaf, hewan di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar makan dan bersenang-senang, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih pikiran dan hati, kolaborasi keduanya ini jelas bisa menghasilkan gebrakan-gebrakan luar biasa. Mari kita pastikan kita adalah manusia-manusia produktif, bukan manusia-manusia sibuk. Dan terakhir, dalam prosesnya, Denzel Washington pernah bilang, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka pastikan kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata. Kalau cara kita sama-sama aja, udah ketahuan, hasilnya juga akan kayak begitu-gitu aja. Dan ini juga diamini oleh Albert Einstein yang pernah mengatakan, insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah, so what makes us different today? Apa yang ngebuat kita berbeda hari ini? Upaya kita. Yang jelas bicara tentang anak muda dan proses pengembangan diri, ini kita udah bukan lagi bicara tentang umur teman-teman. Bicara tentang anak muda, kita bicara tentang pilihan sikap. Kita ingin menjadi manusia-manusia optimis atau manusia-manusia yang pesimis. Bicara tentang anak muda dan pengembangan diri, ini tentang pilihan sikap dan keputusan. Kita ingin terus berada pada keputusasaan atau bergerak dengan penuh harapan. Bicara tentang anak muda dan pengembangan diri, ini bicara tentang mindset. Kita ingin terus berada pada keraguan-raguan atau segera ambil keputusan dengan penuh keyakinan. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita, dan kita akan muda semudah harapan kita, teman-teman. Kita akan tua setua pesimisme kita, dan kita akan muda semudah optimisme kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil dan membuat keputusan. Kita akan muda semudah keyakinan kita dalam membuat satu keputusan. Selama harapan
keyakinan, dan optimisme masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Hidup kita cuma satu kali. Pastikan kita hidup yang berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Kak Sherly atas pemaparannya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mohon maaf Kak, ada kesalahan teknis. Boleh minta tolong jadikan OP1 Franciscus Tobi jadi host lagi? Tidak Kak? Sudah? Coba dicek dulu. Baik, terima kasih Kak. Oke. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi pertama, 3 pertanyaan dulu ya. Silakan. Ayo adik-adik, yang mau nanya boleh hidupin mic-nya. Ayo, jika ada yang bertanya. Ayo adik-adik. Baik Kak, perkenalkan nama saya Serena Aulia Yulandini. Saya ingin bertanya, tadi saya menggarisbawahi adalah salah satu poin untuk berprogresif adalah menjadi berbeda. Nah, tapi ketika kita ingin berbeda di sebuah lingkungan, pasti kita akan menghadapi sebuah pressure. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara bijaksana untuk menghadapi pressure yang ditimbulkan oleh lingkungan? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Sherena ya namanya ya. Sherena, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus karena sebetulnya ini pertanyaan yang dihadapi oleh banyak orang sih, bukan cuma untuk teman-teman aja. Ketika kita sudah memutuskan satu hal, sebutlah tadi berbeda atau berubah, biasanya mulai nih ada yang ngata-ngatain, ada yang jauhin gitu ya biasanya. Mulai muncul tekanan atau social pressure dari orang-orang sekitar kita. Pertama adalah otomatis ketika kita sudah putuskan berubah, kita tahu motivasinya apa. Itu dulu yang paling penting. Kemudian biasanya nih di awal-awal pas pertama kita berubah, mulai muncul pressure, mulai dijauhin, diomongin nih, wah kayaknya nih si Charlie nih dia udah mulai berubah nih, kayaknya dia mulai banyak nih. Teman-teman, ketika teman-teman ada di situasi ini, maka apalagi nih terutama ketika kita dianggap berbeda karena keputusan yang sudah kita buat selama standarnya 2 tadi, baik dan benar, maka saat kita dibicarakan, saat kita diomongin, saat kita ditertawakan, tidak ada masalah. Terima saja dulu, senyumin aja dulu, jangan dibalas. Kalau kita balas, tandanya kualitas kita sama seperti mereka yang membicarakan kita. Kalau kita balas, tandanya kualitas kita itu sama kayak mereka yang berbuat kayak gitu ke kita.
Saat kita dianggap berbeda, tidak ada masalah, terima dulu. Karena akan ada waktunya nanti kita yang akan menertawakan mereka. Karena mereka semua terlihat sama. Sekarang tidak apa-apa, terima aja dulu. Kita hanya bisa mengatur, satu-satunya hal yang bisa kita atur teman-teman, itu mindset kita. Kita nggak bisa ngatur mindset orang. Bisa nggak kita ngatur mindset orang? Nggak bisa, benar nggak? Nggak bisa. Orang mau berkata apa, orang mau berpikir apa, orang mau berbuat apa, itu di luar kemampuan kita untuk mengaturnya. The only things in this world, satu-satunya hal di dunia ini yang bisa kita atur dan berada dalam kuasa penuh kontrol kita, itu adalah mindset kita sendiri. Atur itu. Dan kualitas kita sebagai manusia sama sekali tidak ditentukan dari bagaimana orang berpikir, orang bertindak, dan orang berkata terhadap kita. Kualitas kita sebagai manusia itu ditentukan justru dari pilihan sikap kita menanggapi perkataan orang terhadap kita, pilihan sikap kita menanggapi perbuatan orang terhadap kita, dan pilihan sikap kita menanggapi pikiran orang terhadap kita. Jadi kalau ada yang ngata-ngatain, nggak apa-apa, terima aja dulu, balas mereka dengan karya. Biarkan karya kita yang bicara lebih nyata dan panjang tentang siapa kita sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah itu kita anggap angin lalu, segera bikin filter. Ketika ada orang yang ngata-ngatain kita, kalau negatif bentuknya kritik tapi membangun, ini di garis bawah ya, kritik tapi ngasih saran, kritik tapi membangun. Nah ini ambil, segera ambil. Karena ini tandanya dia mau melihat kita lebih baik lagi ke depan. Setiap manusia ada blind spotnya, Serena. Pasti ada blind spot. Kadang-kadang kita nggak tahu itu blind spot kita, tapi orang lain dengan senang hati mau ngasih tahu. Charlie, kamu kurangnya di sini loh, akan jauh lebih baik kalau kamu seperti ini. Then ambil, take it. Segera ambil sarannya, masukkan ke sebelah kanan, jeleknya buang ke sebelah kiri, langsung dibagi dua. Ada orang ngata-ngatain, isinya kritik semua, terus kita tanya, terus baiknya saya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya jelek aja. Udah ini kritik nggak beralasan, buang ke sebelah kiri, nggak usah dilihat, tutup. Ada orang kasih apresiasi, ambil, taruh ke sebelah kanan. Fokus saja ke sebelah kanan, buang semua hal toksik, jauhi, fokus saja pada pengembangan diri. Kuncinya untuk improvement, lihatnya ke atas. Kok ya saya di umur segini masih begini-gini aja, kok ya ada kawan saya di umur segitu, dia udah sampai ke titik itu. Apa yang dia baca, dengan siapa dia bergaul, lingkungan seperti apa yang membentuk mindset dan habitnya bisa kayak gitu, apa yang saya belum baca, yang sudah dia baca. Teman-teman, kita semua dikasih hardware yang sama, bener nggak? Otak kita sama, nggak ada tuh otak yang lebih gede, nggak ada. Kita semua dikasih hardware yang sama. Pertanyaannya software apa yang kita install? Ada yang pakai software X, ada yang Z, dan satu-satu yang bertanggung jawab untuk instalasi software di mindset kita, itu adalah kita sendiri. Maka pastikan kita mengatur apa yang kita atur, bukan apa yang tidak bisa kita atur. Saya pikir demikian, Serena. Semoga menjawab. Terima kasih, Kak. Silakan moderator, dikembalikan ke moderator dulu. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya, jika ada pertanyaan lagi, teman-teman panitia juga boleh nanya ya. Baik, perkenalkan nama saya Serli Rianti. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Serli Anavita Rahmi. Baik Kak, di sini saya sangat penasaran sekali dan sangat-sangat termotivasi sekali antara sibuk dan produktif. Nah, jadi bagaimana pengalaman Kakak? Boleh nggak Kakak bagi-bagi ke kami sebagai motivasi kami? Pengalaman Kakak itu Kakak bisa jadi orang yang produktif gitu loh. Sebelumnya kan Kak tadi bilang Kakak orang yang sibuk kan? Nah, jadi kami ini merasa kami juga orang yang sibuk tapi itu kurang produktif. Jadi bagaimana cara kita mengubah hidup kita jadi seorang produktif gitu, Kak? Oke, sekian, terima kasih. Oke, ini Serli izin share screen ya. Bisa tolong bantu Serli jadi co-host, Kak? Panitia. Bisa Kak. Okay. Sebentar ya Kak. Baik teman-teman, jadi betul bahwa Serli itu awalnya orang yang sibuk. Sampai akhirnya ada salah satu mentor yang kayak di tengah sibuk ikut sana sini gitu ya, ikut awal-awal di tahun pertama kuliah tuh ikut lomba, semua jadi ikutin.
nggak ada pilih-pilih, pokoknya kalau itu ini kira-kira bisa tuh kita ikutin, ya udah ikutin aja, udah apply, daftar, tanpa melihat, tanpa memfilter, tanpa memilah-milih. Tapi kalau ditanya, terus 5, 10, 15 tahun lagi kamu bakal jadi apa? Ya nggak tahu, pokoknya sekarang ngejar prestisiusnya saja, ngejar yang penting juara aja. Dulu. Tapi akhirnya itu berubah, kayak di tengah keasikan, ini teman-teman panitia tolong dijadikan co-host, di tengah sibuk sana sini, terus tiba-tiba oleh mentor ditempelin gitu kepalanya, kayak dipukul, kamu tuh sibuk bukan produktif. Dan manusia sibuk sama manusia produktif terlihat sama-sama berkegiatan, terlihat sama-sama sibuk, tapi ternyata tunggu 10-15 tahun ke depan, itu jelas hasilnya berbeda. Ini Sally belum jadi co-host, Sally belum bisa share screen. Nah, ini sebetulnya Sally mau ngasih tahu satu skema untuk jadi produktif, tapi karena Sally nggak bisa, oh ini udah. Sudah, Kak. Nah, ini teman-teman, jadi ini jauh berbeda. Orang yang produktif itu, semua yang dia lakukan, itu jelas. Semuanya jelas tujuannya ini apa. Jadi mereka orang-orang kayak gini nih, dan harapannya kita sesudah ikut kegiatan ini, semuanya jadi manusia produktif. Bukan 1-2 hari mengubah dari manusia busy, sibuk, menjadi manusia produktif, enggak. Karena goal itu bukan 1-2 hari ditentukan. Bisa jadi bulan depan, bisa jadi 2 bulan lagi, bisa jadi tahun depan, enggak apa-apa. Tapi udah ada kemauan bahwa saya nggak mau jadi manusia sibuk, itu dulu. Dan mulai mengenali selama ini kita ini manusia sibuk atau manusia produktif. Manusia produktif, semua kegiatannya itu jelas. Ada goal, di drive sama satu tujuan, di drive sama satu goal. Manusia sibuk, semua dilakuin. Sedang viral apa, ikut. Semua orang sedang ngomongin apa, ikut. Sekarang lagi hype-nya tentang apa, ikut. That's it. Sama-sama terlihat beraktivitas, sama-sama terlihat sibuk. Tapi tunggu, 2-3 tahun kemudian, jelas hasilnya beda. Kemudian, dan yang tadi yang kedua, segera jawab pertanyaan yang kedua, karena tanpa kita tahu siapa kita, value atau nilai apa yang pengen kita perjuangkan, kita ini sekarang siapa, ada di mana. Orang boleh ngomong tentang, misalnya nih, tentang satu tujuan tertentu, satu goal tertentu, satu visi hidup tertentu, tapi nggak tahu mulainya dari mana. Percuma, teman-teman. Itu hanya sekedar jadi wacana. Itu bukan menjadi cita-cita, dan beda jauh antara orang yang bermimpi dengan orang yang bercita-cita. Orang yang bercita-cita jelas dia pasti membuat smart goal setting. Jadi untuk bisa menjawab apakah kita ini manusia yang sibuk atau produktif, maka cek selama ini kita sekedar bercita-cita atau jangan-jangan kita hanya sekedar berimpian. Ini secara clear, sebenarnya tadi sudah saya disampaikan, tapi kurang lebihnya ini perbedaannya. Kalau orang sibuk, dia prioritasnya banyak. Kalau orang produktif, sedikit, tapi semuanya penting. Kalau orang sibuk, terus saja bilang, ya, tolongin ini ya, oke, sini saya kerjain, tolongin ini ya, yes, semuanya yes. Tanpa mulai melihat sebenarnya apa sih yang mendukung untuk saya sampai ke titik yang seharusnya. Orang produktif nggak segan untuk bilang, this is yes, this is no. Ini sesuai dengan target saya, yang ini enggak. Mohon maaf kalau yang ini saya belum bisa ikut. Kalau orang sibuk reaktif, dia langsung bertindak. Kalau orang produktif berpikir dulu sebelum bertindak. Kalau orang sibuk nyaris akan multitasking, sedangkan manusia-manusia yang produktif adalah manusia-manusia yang fokus. Manusia-manusia sibuk akan memilih mengerjakan semuanya, apalagi dalam satu waktu. Manusia-manusia produktif akan mendelegasikan itu. Dan ini saya pikir udah selesai tadi dibahas di materi pertama tentang pendelegasian tugas, bahwa memimpin bukan tentang satu orang. Leader is nothing without leadership. Pemimpin itu nggak ada artinya tanpa leadership, dan salah satu bagian dari leadership adalah tentang kapan tugas itu bisa didelegasikan. Ini tentang smart goal setting. Jadi manusia yang produktif pasti punya ini, pasti punya goal yang udah dianalisa dengan smart goal setting. SMART, S-M-A-R-T,
S-nya itu spesifik, pasti spesifik. 10-15 tahun lagi saya adalah seorang, silakan diisi dengan misalnya pengen jadi seorang pengusaha dengan penghasilan berapa miliar per tahun, pengusaha yang udah buka cabang perusahaan di mana aja, pengusaha yang udah membuka lapangan kerja berapa untuk anak muda Indonesia. Kak Sally, saya ingin menjadi seorang penulis di tingkat nasional atau internasional. Genre bukunya apa? Udah berapa kali ngeluarin buku? Udah berapa eksemplar yang terjual? Apakah hanya sekedar penulis atau penulis yang bukunya sudah diangkat menjadi satu film misalnya? Penulis fiksi atau non-fiksi, semuanya terjawab secara spesifik. Yang kedua adalah measurable, terukur. Karena segala sesuatu yang nggak bisa diukur, teman-teman, itu nggak bisa diimprove. If we cannot measure, we cannot improve. Sesuatu yang nggak bisa kita ukur, itu sulit untuk kita improve. Kak, saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Gimana cara mengukur manfaat? Benar nggak? Kak, saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Gimana maksudnya manfaat? Saya udah ngasih, karena passion saya dalam dunia pendidikan, saya udah ngasih beasiswa ke 500 orang. Bermanfaat nggak? Manfaat. Dan bisa diukur nggak? Bisa. Kalau ternyata dalam 5 tahun ke depan saya baru bisa ngasih 50, berarti long way to go. Masih jauh. Saya masih punya waktu 5 tahun lagi untuk mengganti cara. Caranya harus diganti. Karena kalau dengan cara yang biasa-biasa aja, dampaknya adalah 50, berarti harus pakai cara 2, 3, 4 kali lipat untuk dapat hasilnya 500 dalam waktu 5 tahun. Benar nggak? Everything should be measured. Semua itu bisa diukur, teman-teman. Kalau enggak, ya berarti dia nggak logis. Dan dalam dunia ini, smart goal setting ini adalah dunia logis, bukan dunia perasaan. Yang A-nya adalah achievable. Kita mulai melihat ini goal kita mungkin nggak di-achieve dalam 10-15 tahun ke depan. Atau jangan-jangan nggak mungkin. Kak, nanti saya 5 tahun ke depan saya mau jadi menteri apa misalnya. Menteri, yang nggak mungkin, teman-teman baru lulus, syarat jadi menteri itu pengalaman berapa tahun, syarat jadi menteri umurnya berapa, kan gitu ya. Kita tahu mana yang mana yang achievable, mana yang enggak. Dan ketika enggak, maka tambah waktunya atau kurangi standarnya. Standar cita-cita kita. Yang keempat adalah realistik. Realistik bukan jadi manusia realistis, yang sedikit-sedikit bergantung pada lingkungan, sedikit-sedikit making excuse, melakukan pembenaran. Saya kan kayak begini karena saya lahirnya di desa misalnya. Saya kan begini karena saya berasal dari keluarga yang seperti ini. Coba kalau misalnya mulai manusia-manusia excuse yang selalu melakukan pembenaran. Mereka tipikal manusia yang playing victims, merasa diri terus saja jadi korban. Maka dua hal yang tidak akan mengantarkan kita kemana-mana. Manusia yang melakukan dua hal ini, maka dinyatakan, udahlah, ini manusia nggak akan lari kemana-mana. Satu adalah terus making excuse, terus ngelakuin pembenaran terus. Ya, saya kan begini, saya kan nggak bisa ini karena saya aktif organisasi. Misalnya terus bikin terus pembenaran. Ya, saya kan nggak bisa jadi berprestasi karena ini karena saya ya siap gimana lah, kita kan semuanya sekarang pendidikan daring, terus making excuse terus. Ini nggak akan mengantarkan kita kemana-mana. Realistik itu adalah, teman-teman, kita membaca situasi sekitar untuk bisa tahu tindakan apa yang paling tepat untuk menjadi solusi. Karena manusia yang nyaris akan mengisi dan keluar sebagai pemenang itu adalah manusia yang melihat segala sesuatu, melihat masalah, langsung ini masalah, idealnya seperti apa, tapi realitasnya ada di mana. Ketika ada gap nih teman-teman, antara idealnya seperti apa, dan realitasnya ada di sini, kan ada gap nih. Nah, kita realistis membaca bahwa ada gap, dan yang membuat gap ini terjadi adalah ABCD. Maka datang, isi, bantu. Ketika kita mengisi gap ini, kita adalah manusia yang produktif. Karena kita ngasih solusi, kita menjadi bagian dari perubahan, dan setiap aktivitas kita, it's not about, ini bukan hanya tentang diri kita sendiri yang tadi kita bahas. Kita berusaha terus berkembang menjadi manusia the best, menjadi manusia excellent. Setiap orang boleh punya pencapaian dalam hidupnya, teman-teman. Boleh, sangat boleh. Itu toh akan menjadi portfolio teman-teman juga nanti. Ikut sana, ikut sini. Tapi ternyata dunia mencatat pencapaian tertinggi yang bisa dilakukan oleh manusia adalah ketika kehadirannya itu bisa dirasain oleh orang-orang sekitarnya.
maka pastikan setinggi apapun pencapaian kita masuk dalam tipikal manusia produktif yang sampai di titik pencapaian tertinggi manusia tadi. Dan ini akan sulit kalau kita nggak ngelihat kondisi situasi sekarang kayak gimana. Realistis membaca keadaan dan situasi. Kanannya dilihat, kirinya dilihat, situasinya sedang kayak gimana. Terakhir ada timely. Teman-teman, segala sesuatu yang nggak dikasih waktu, ini akan bablas. Kak, sekarang saya nggak tahu passion, hobi, skill, kemampuan saya apa. Ya, nggak ada masalah. Coba ikut organisasi, coba pelajari banyak hal positif, coba untuk ikut organisasi dan perlombaan misalnya. Mencoba banyak hal positif itu bagus teman-teman, tapi kasih waktunya. Dalam 1 tahun pertama saya akan mencoba banyak hal, tapi setelah 1 tahun saya harus segera menentukan mana yang akan menjadi passion, skill, dan saya serius geluti. Dalam 1 tahun pertama saya akan mencoba banyak kegiatan di kampus, tapi cukup 1 tahun dan saya akan memutuskan. Jangan berlama-lama dan jangan bermain-main di waktu. Karena sekali kita bablas, maka akan keterusan. Setelah teman-teman menjawab 4 hal tadi, dengan beberapa settingan kayak tadi teman-teman akan masuk dalam manusia-manusia yang produktif. Bukan lagi manusia-manusia yang sibuk. Manusia yang melakukan segala sesuatu itu langsung di-drive oleh satu goal tertentu. They always started from the end. Mereka selalu mulainya dari akhir. Ini goalnya kemana? Baru kemudian merincikan itu. Untuk sampai ke titik sana, saya harus bisa bahasa asing minimal 3. Silakan, mulai pelajari. Ada orang yang, oh ternyata sekarang lagi kerennya belajar 3 bahasa ya, misalnya. Terus ikut belajar. Yang satu bergerak karena ikut-ikutan orang lain, yang satu bergerak di drive oleh satu goal, bener nggak? Dan tunggu aja, 3-4 tahun sama-sama belajar bahasa asing, tapi hasilnya jelas berbeda. Saya pikir demikian. Semoga terjawab pertanyaannya. Baiklah. Mungkin yang nonton lewat live streaming YouTube ada yang ingin bertanya. Jika ada, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan disampaikan. Izin Kak, izin bertanya. Saya Indah Sania Putri. Kan tadi Kak Shirley bilang pada tahun 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi, yang mana usia produktif akan lebih banyak daripada usia non-produktif. Nah, dalam hal ini kan tentu saja memerlukan sumber daya manusia yang baik. Lalu, menurut Kak Shirley, apakah di masa sekarang ini Indonesia sudah menyiapkan sumber daya manusia yang baik untuk menghadapi hal tersebut? Sekian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Keren banget yang pertanyaannya. Betul bahwa kondisi bonus demografi itu adalah kondisi yang secara kuantitas kita banyak. Tapi kalau ada hal yang harus segera kita waspadai adalah ketika kita kayak buih, teman-teman. Kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya masih rendah. Dari kata data menyebutkan bahwa tenaga ahli di Indonesia itu masih sangat minim. Dengan jumlah kita yang mencapai 270 juta, tenaga ahlinya itu nyaris masih 10:15. Dari teman-teman bayangkan, se-negara ASEAN itu kita dengan jumlah kayak gitu itu seharusnya nggak begitu. Ibaratnya nih, kalau kita dibandingkan dengan Singapura aja, ini kayak 1:20 jatuhnya. Satu tenaga ahli itu sama dengan kayak di kitanya 1, di Singapurnya 20. Nah, kalau ini sampai terjadi, maka sudah banyak pihak yang memprediksi, maka kita semua hanya sekedar menjadi robot-robot pengisi industrialisasi. Nah, jadi kalaupun memang ada hal yang harus kita persiapkan, termasuk ini pengingat bagi diri saya sendiri dan untuk kita semua, maka mari sama-sama kita berupaya untuk jadi tenaga ahli, bukan
sekedar menjadi robot-robot pengisi industrialisasi, teman-teman segera pick. Teman-teman mau passion, hobi, skill, bidang teman-teman apa, karena ini dari pangan ya, saya pikir ada banyak spesifikasinya, meskipun ini dari ilmu dan teknologi pangan, segera pilih spesifikasinya, dan pastikan teman-teman be the best one, be the best version of you teman-teman. Jadi versi terbaiknya teman-teman. Kalau ada hal yang paling kita miss di tengah bonus demografi ini aja adalah tenaga ahli. Dan ini kalau misalnya kita nggak segera persiapkan di generasi kita nih, di generasi 2020 ini, maka akan terulang apa yang terjadi di Uni Emirat Arab. Yang terjadi di sana adalah, teman-teman kalau tahu nih Burj Khalifa, mungkin teman-teman tahu, menara yang paling tinggi itu yang semua orang kalau udah ke Dubai pasti pengen lihat Burj Khalifa. Itu silakan cek, tenaga ahlinya itu dari luar semua. Yang bekerja adalah orang lokal. Jadi orang lokal itu bekerja, tenaga ahlinya diundang dari luar. Coba kalau tenaga ahlinya nggak ada, itu kopong semuanya. Karena anak mudanya itu adalah pekerja dari tenaga ahli yang diundang dari luar. Harapannya adalah semoga di peak session bonus demografi ya tahun 2030, harapannya adalah kita jangan sampai kayak gitu dan belajar dari negara-negara lain, maka jangan sampai privilege yang dimiliki oleh Indonesia, udahlah resources, natural resourcesnya kita punya, human resourcesnya kita juga punya, jangan sampai kita anak mudanya malah sekedar menjadi buih. Kalau ombak buih itu kan kalau sekalinya terhempas ke pantai, dia baliknya kan jadi buih ya, jadi nggak ada apa-apanya. Maka pastikan kita adalah anak muda yang mengisi tenaga ahli itu. Be the best version of us. Jadi versi terbaiknya kita. Teman-teman di sini dalam teknologi pangan, silakan cek sekarang beras kita ini diimpor dari mana. Kak, saya mau khusus nanti di ini dalam misalnya herbal, pengennya herbal. Silakan cek. Obat-obatan herbal itu nomor satunya adalah India, teman-teman. Nomor 2-nya di dunia adalah Cina. Mari pastikan bahwa Indonesia bakal jadi the best di tangan teman-teman. Kurang apa Indonesia dengan rempah-rempah? Misalnya. Bukankah dari zaman dulu Indonesia itu dijadikan sebagai sasaran, incaran karena rempahnya? Benar ya? Dari zaman kolonial dulu. Dari sisi pangan, kurang apa Indonesia berada di garis khatulistiwa? Benar ya? Jadi dalam hal ini, mari sama-sama kita melihat ini sebagai potensi. Yang namanya potensi sama dengan belum, teman-teman. Ada kemungkinan ini akan jadi sesuatu yang bagus banget, akan mengantarkan Indonesia bahkan bisa masuk naik tinggi, tapi bisa juga kita stuck di tempat, atau mungkin bahkan malah mundur ke belakang. Pertanyaannya, ini tanggung jawab siapa? Jawabannya tanggung jawab kita semua. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya. Silahkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Sherly. Ini ada pertanyaan dari YouTube dari Ayatullah Ruhulullah. Bagaimana jika kita sudah memiliki pandangan masa depan, tapi dari orang tua kita masih belum memahami mengenai pandangan kita? Cara kita mengubah pandangan orang kita seperti apa? Terima kasih Kak. Bagaimana ketika lingkungan sekitar ya, tadi pertanyaannya, ketika kita udah punya goal, tapi lingkungan sekitar kita meremehkan, gitu kurang lebih ya? Iya Kak. Ketika lingkungan sekitar kita meremehkan, sebetulnya kalau lingkungan sekitar kita meremehkan, itu sama seperti pertanyaan pertama, ketika kita sudah punya goal nih, otomatis kita udah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung goal kita kan gitu ya. Terus lingkungan ada yang menertawakan, membicarakan, meremehkan, maka ini sebenarnya pertanyaan mengulang sih. Pertanyaan pertama tadi kurang lebih kayak begini. Maka fokus saja, nggak usah dibalas. Mungkin lebih, Sherly akan tarik pertanyaan ini gimana caranya supaya kita tetap konsisten, supaya nggak ikut justru ke bawah arus lingkungan. Pertama adalah segera cari kontrol sosialnya teman-teman. Cari orang-orang yang punya visi yang sama, value yang sama, segera gandeng mereka menjadi bagian
dari kontrol sosial kita. Karena kita makhluk sosial yang pasti ngebutuhin orang lain. Kita sulit untuk bergerak sendiri. Jadi pas kita berada di bawah, itu kita nggak terlalu rendah. Ketika berada di atas, kita juga nggak merasa terlalu tinggi. Prosesnya sangat terukur. Yang kedua, segera cari komunitasnya. Karena kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita sedikit-sedikit dapat wanginya, bergaul dengan pandai besi, sedikit-sedikit dapat besinya. Dapat bau besinya, mohon maaf. Jadi pastikan kita segera mencari komunitas yang tepat. Dan yang ketiga, segera cari mentornya. Karena mentor akan membuat kita lebih efektif dalam memutuskan dan menghabiskan waktu dalam mengejar cita-cita kita. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Kak Sherly. Ini pertanyaan terakhir. Dari Satria, izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai pemuda untuk dapat lebih produktif dan berpikir positif di era sekarang, Kak? Tentu kita tahu sekarang masih panas-panasnya UU Umbis Law. Terima kasih, Kak. Baik, pertama saya tidak akan terlalu banyak membahas ke Undang-Undang Cipta Kerja, karena ini bukan forumnya membahas itu. Kita membahas tentang pengembangan diri. Jadi saya akan lebih membahas tentang bagaimana tetap agar berpikiran positif. Mengenai apa yang terjadi sekarang, teman-teman, itu otomatis akan sedikit banyaknya mempengaruhi cara pandang kita ke depan. Tapi ini bukan berarti kita harus bersikap realistis, sama sekali enggak. Justru ini adalah masalah yang harus sama-sama kita tanggung. Jangan sampai sekarang kita diam, tapi 10 tahun ke depan. Ini kan efek dari apapun keputusan sekarang, itu efeknya nanti di kita, teman-teman. Efek dari ini diketuk palu atau apapun yang terjadi sekarang, itu bukan di mereka yang sekarang, itu nanti di 5-10 tahun ke depan, which is itu ada di tangan teman-teman. Itu impact-nya adalah nanti, beberapa tahun kemudian, yang itu adalah saat teman-teman lulus, saat kita semua mulai mengisi posisi-posisi di kehidupan, entah sebagai apapun, sebagai dosen kah, sebagai apapun. Jadi justru melihat ada masalah, kita bukan malah ya sudahlah biar mereka saja, bukan. Melihat ada masalah, ini justru karena kita anak muda justru yang akan mengisi di masa depan, langsung berpikir, kalau ini terjadi, maka yang akan terjadi ke depan seperti apa? Masa depan kita itu akan seperti apa? Apalagi kalau erat kaitannya dengan sosial kayak tadi, otomatis itu impact-nya nanti di zaman kita, benar nggak? Maka untuk memastikan bahwa pikiran kita tetap positif, kita segera ambil tindakan yang progresif, maka pastikan bahwa kita mengimbangi. Kalau bacaan kita yang tadi adalah negatif, maka imbangi dengan bacaan yang positif juga. Karena toh kalau karya dibalas dengan karya, narasi dibalas dengan narasi, sama konten juga dibalas dengan konten. Jangan lupa juga mengikuti akun-akun yang kiranya tetap memberi teman-teman motivasi, tetap memberi teman-teman energi positif. Karena kita nggak bisa terus-terusan memberi, itu nggak bisa, teman. Kita juga harus menyerap. Dan tadi sempat kita bahas, manusia itu mulainya dari mindset. Kalau mindsetnya udah di feeding, udah dikasih nutrisi, udah dikasih makan dengan sesuatu yang negatif, ya udah dia akan berpikir negatif terus. Kalau bacaan kita, tontonan kita, mainan kita yang kita lihat adalah sesuatu yang receh, ya udah pembicaraannya pasti receh. Kalau yang kita tonton, lihat, dengar adalah sesuatu yang unfaedah, ya udah yang diomongin juga nantinya akan unfaedah. Jadi pastikan kita menyeimbangkan ini. Salah nggak, Kak? Ya nggak salah, tapi pastikan tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu pastinya nggak baik. Pastikan selalu diimbangi dengan yang positif juga, baik bacaannya, tontonannya, yang didengar, podcastnya mungkin, YouTube-nya, juga diimbangi dengan motivasi-motivasi, energi positif, dan hal-hal yang bisa memberi gambaran tentang kira-kira ke depan bakal seperti apa dan opsi apa yang masih tersisa untuk kita eksekusi. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Kak. Mengingat waktu masih lama, kita buka sesi pertanyaan lagi ya Kak. Sampai jam berapa ini? Mohon maaf. Saya udah dapat ininya soalnya. 15.30 Kak. Saya dapat. Sampai jam berapa? 15.30.
Oh gitu, saya coba sambil tanya ya. Saya dapat tornya di sini soalnya 75 menit, ada agenda selanjutnya. Coba dipastikan dulu boleh? Oh ya, mohon maaf Kak. Tapi masih ada 2 pertanyaan lagi Kak. Apakah boleh? Iya, silakan. Oh ya. Izin bertanya, hal yang melandasi jiwa kakak untuk menjadi sukses di usia muda, karena di mana yang kita ketahui bahwa di usia muda itu banyak godaan dan tantangan. Misalnya masih ingin coba-coba akan semua hal yang baru. Nah, itu gimana caranya mengalahkan hal seperti itu, Kak? Terima kasih. Gimana? Mohon maaf. Saya ulang ya, Kak. Ya. Izin bertanya, hal yang melandasi jiwa kakak untuk menjadi sukses di usia muda. Karena di mana yang kita ketahui bahwa di usia muda itu banyak godaan dan tantangan. Misalnya masih ingin coba-coba akan semua hal yang baru. Nah, itu gimana caranya mengalahkan hal seperti itu, Kak? Terima kasih. Caranya berpikir, kalau yang Sadli mungkin apa ya? Yang Sadli pikirkan saat ada di usia muda adalah usia muda itu nggak lama teman-teman. Ibaratnya nih kalau Buya Hamka bilang, anak muda itu adalah matahari di pukul 9 sampai 10. Dia siap berada di titik terterang, paling terang dalam hidupnya, tapi belum sampai di titik paling terang. Dan bersiap, siapa saja yang duluan melakukan persiapan di titik ini, maka dia duluan yang akan sampai di titik terang. Tapi siapa saja yang justru tidak mempersiapkan diri di titik ini, ya siap-siap dia akan ditutup awan. Sinarnya nggak akan sampai ke orang, sebutlah misalnya ke bumi atau ke permukaan lainnya. Dan karena waktu yang terlalu singkat, akhirnya kenapa harus coba-coba untuk masa depan, untuk waktu yang akan dipertanggungjawabkan, kenapa harus coba-coba? Benar nggak? Dan sebetulnya kan apa yang terjadi sekarang adalah sejarah yang berulang, sesuatu yang sebelumnya itu udah pernah terjadi kok di masa lalu. Kita mau bikin apa misalnya? Apalagi kalau saya kan bergeraknya dalam dunia sosial ya, jadi pengen ngebuat segala sesuatu yang sifatnya realitas sosial itu kurang lebih, maka baca apa yang sudah terjadi di masa lalu, masalah sosialnya apa, sesuaikan dengan kondisi sekarang, gunakan tools yang ada di zaman sekarang, and that's it. Teman-teman misalnya dalam dunia pangan, silahkan cek bagaimana sejarah mencatat tentang dunia perpanganan. Teman-teman pengen mendobrak sesuatu, and that's it, sesuaikan dengan tools yang ada sekarang, pastikan kita tahu aturannya, dan go get it, lakukan. Karena hanya ada 2 pilihan, kita yang mendengar narasi orang, atau kita yang membuat narasi. Hanya ada 2 pilihan teman-teman, kita yang mengikuti atau kita yang diikuti, hanya ada 2 hal itu. Gak apa-apa kalau yang diikuti, itu sesuatu yang sesuai dengan value yang kita pakai. Gimana kalau enggak? Gimana kalau enggak sesuai? Ya udah, kita terus berdiam diri aja. Ya jelas syarat terjadinya perubahan itu adalah harus ada semangat untuk melawan arus, harus ada. Karena tanpa ada semangat melawan arus, ya udah kita bakal ikut aja, ikut kondisi yang terjadi.
dan semangat untuk melawan status quo itu selalu ada di tengah anak muda. Anak muda kelebihannya 3. 1, energinya lebih besar, banyak. Energi anak muda itu berlimpah. Energi anak muda itu berlimpah, masih membuncah gitu ya, masih besar gitu energinya. Yang kedua, waktu anak muda itu masih lebih banyak, lebih luang. Yang ketiga adalah curiosity, keingintahuan anak muda itu lebih tinggi. Makanya kalau anak muda dikasih masalah, anak muda yang punya masalah berkumpul, itu keluarnya nanti jadi solusi. Dan ini akan ada masanya, itu nggak lagi kayak begini. Ini hanya ada di anak muda, teman-teman. Karena nanti ketika kita sudah memutuskan hal-hal besar dalam hidup, otomatis tanggung jawab bertambah. Ketika ingin memutuskan, ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Bukankah setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya? Kalau sekarang adalah masa teman-teman, dan ini nggak lama, cuma sekitar beberapa tahun aja, kenapa ini tidak dimaksimalkan? Sebelum semuanya terlambat dan terjadilah penyesalan. Hal paling nggak enak menurut saya itu adalah menyesal. Itu paling nggak enak. Dan orang yang berhak menyesal adalah orang yang mendapat kesempatan tapi tidak dimaksimalkan. Coba antara orang kaya sama orang yang dalam tanda kutip secara finansial tidak seberuntung orang-orang yang berpunya gitu ya. Terus dua-duanya sama-sama nggak beli mobil, antara orang kaya dan orang miskin. Maka 5-10 tahun kemudian ketika nggak beli mobil dan berada pada titik yang sama, maka siapa yang paling berhak untuk menyesal di antara dua orang ini? Orang kaya, benar ya? Kenapa? Karena dia punya kesempatan tapi dia tidak melakukan. Dia jauh lebih berhak menyesal. Teman-teman dapat kesempatan untuk kuliah, ini satu privilege yang tidak semua orang bisa dapatkan, teman-teman. Tahun ini ada banyak banget saudara-saudara kita yang pengen kuliah tapi nggak bisa. Alasannya karena orang tua mereka di PHK, karena nggak sanggup bayar uang kuliah, banyak. Bahkan saya lihat ini dosen, ada banyak mahasiswa yang udah jalan 1 tahun tapi harus putus. Gara-gara nggak sanggup bayar lagi. Teman-teman adalah orang-orang yang dapat privilege untuk terus melanjutkan status sebagai mahasiswa. Yang sebagai mahasiswa jelas teman-teman agent of change, teman-teman agent of control, teman-teman iron of stock. Ini adalah kesempatan yang kalau teman-teman tidak melakukan yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan, maka teman-teman jauh lebih berhak menyesal dibandingkan kawan-kawan kita yang tidak mendapat privilege ini. Teman-teman dikasih waktu muda jauh lebih akan menyesal ketika teman-teman melewati masa-masa ini dengan standar-standar saja. Silakan cek sejarah besar, perubahan besar itu terjadi, pasti di belakangnya ada derap langkah anak muda. Pasti. Gak mungkin ada perubahan besar terjadi tanpa derap langkah anak muda di belakangnya. Tinggal keputusan ada di kita. Kita mau jadi penonton aja atau jadi pemain. Yang jelas sejarah nggak pernah mencatat para penonton, teman-teman. Sejarah hanya mau mencatat para pemain. Dan bukan pemain rata-rata, pemain di atas rata-rata. Sekeras apapun kita berteriak, sekeras apapun kita neriakin yel-yel, tapi selama masih duduk di kursi tribun, itu sejarah nggak akan pernah mencatat. Sejarah hanya mau mencatat para pemain. Maka mari kita pastikan kita adalah anak muda yang bersiap dan mempersiapkan diri untuk jadi pemain. Kalau ada rumus umum kesuksesan, orang bijak sudah merumuskannya. Sukses adalah momentum ditambah persiapan. Sukses adalah momentum ditambah persiapan. Momentum ini hanya 2. 1 dibuat, yang kedua ditunggu. Dibuat, membuat momentum atau menunggu momentum. Ranahnya anak muda adalah membuat momentum. Tapi ada juga yang menunggu karena terlalu banyak variabel yang terlibat di dalamnya. Yang kedua adalah persiapan. Persiapan ini adalah tentang keputusan dan kemauan. Maka kalau pertanyaannya adalah apa yang membuat yang tadi yang kawan kita tanyakan, maka ini adalah tentang keputusan dan kemauan untuk mempersiapkan diri. Sehingga momentum itu ketika datang atau dibuat dengan sendirinya, maka kita adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkannya. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan yang terakhir, hal apa yang harus diutamakan jika seorang yang terus gagal dalam perubahan positif kepribadiannya, lalu merasa putus asa
apa yang harus diutamakan dalam mengatasi hal tersebut? Demikian, terima kasih. Putus asa itu adalah orang yang terutama ketika gagal terus putus asa, ini adalah orang-orang yang nggak jelas motivasinya apa. Ketika gagal terus putus asa, karena orang yang punya motivasi tinggi dan mengunci dari awal motivasi itu, justru ketika gagal itu menjadi bahan bakar bagi kita semua untuk terus menyalakan api motivasi itu. Misalnya nih teman-teman, motivasi teman-teman adalah bikin orang tua bangga misalnya. Terus teman-teman gagal. Oke, saya udah selesai gagal 1 kali, saya masih ada 9 kali lagi gagal untuk sampai di titik yang seharusnya. Karena orang tua saya nunggu di sana. Teman-teman naik gunung, terus ada gundakan sekali, teman-teman jatuh sekali. Kalau teman-teman udah bisa bayangin di atas sana teman-teman bisa lihat salju, teman-teman udah bisa ngebayangin motivasi sampai di sana adalah nancepin bendera merah putih. Udah sampai di sana teman-teman bakal dapat pemandangan yang bagus banget dari atas gunung. Maka jatuh tadi itu teman-teman anggap kecil. Kalau dari jatuh itu aja udah putus asa, udah kelihatan berarti motivasinya itu nggak besar. Kalah dengan rasa sakit yang dialami saat jatuh tadi. Makanya dari awal, sebelum memutuskan, tentukan dulu motivasinya apa. Dan ini bukan sekali 2 kali, untuk menentukannya bisa jadi berhari-hari. Kalau ada orang yang putus asa, maka coba tanyakan lagi. Sebetulnya, apa alasan pertama kali bergerak? Segera temukan kembali kenapa dulu pengen memulai. Karena pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang diselesaikan. Atau jangan-jangan memang saat itu memulainya karena ikut-ikutan. Yang jelas kualitas kita sebagai manusia atau bahkan orang sukses sekalipun, silakan teman-teman kalaupun membaca buku-buku motivasi atau mengumpulkan, if you gather, kalau teman-teman mengumpulkan all the best mentors all over the world, kalaupun teman-teman mengumpulkan mentor-mentor terbaik di seluruh dunia, terus teman-teman minta masukan atau teman-teman minta dimentorin sama mereka, tapi enggak mulai dari diri teman-teman menemukan value teman-teman apa, motivasinya apa, ini nothing teman-teman. Hanya butuh beberapa waktu saja untuk membuat kita putus asa. Karena putus asa itu adalah bukan tipikal anak muda, itu bukan sikap anak muda. Setiap orang pasti pernah gagal dalam hidupnya. Jangan melihat berapa banyak gagalnya, tapi lihat pilihan sikap kita saat kita gagal. Coba cek mana, sebutkan siapa orang yang menurut teman-teman sukses sekarang baik di Indonesia maupun di dunia. Coba cek berapa kali dia gagal. Dan ini bukan tentang seberapa banyak dia gagal, tapi keputusan dan pilihan sikap dia saat dia gagal. Maka sebetulnya kualitas kita sebagai manusia itu bukan dilihat dari berapa banyaknya kita gagal, berapa banyaknya kita diejek, dihina, dicaci, bukan. Tapi pilihan sikap kita saat kita gagal. Apakah kita menyerah, apakah kita, ya sudahlah kalau begitu, emang ini udah takdirnya putus asa, dan lain-lain. Kualitas kita justru ditentukan dari pilihan sikap. Terakhir, saya mau kasih analogi. Kalau teman-teman sedang belajar sepeda nih, lagi ngayuh sepeda, terus teman-teman jatuh, gagal, masuk ke parit misalnya, atau ke selokan. Maka ini tentang pilihan sikap. Teman-teman mau bangkit, naikin lagi sepedanya, belajar lagi, kayuh lagi pedalnya, atau teman-teman ya sudah putus asa untuk belajar bersepeda, putus asa untuk mengayuh sepeda teman-teman lagi. Kalau teman-teman putus asa di situ, maka selamanya teman-teman akan menjadi manusia yang tidak bisa naik sepeda, benar nggak? Tapi kalau keputusan sikap teman-teman adalah naikin lagi sepedanya, belajar lagi, kayuh lagi, maka hanya tinggal menunggu waktu teman-teman terbiasa dan bisa menaklukkan sepeda itu. Jadi ini adalah tentang pilihan sikap. Dan dari sini sebetulnya ketahuan, ini orang masih muda atau sudah tua. Putus asa itu adalah sikap orang tua, teman-teman. Karena tahu bahwa akan ada generasi selanjutnya yang akan menyelesaikan tanggung jawab itu. Anak muda akan menyelesaikan segala sesuatu sampai akhir. Silakan cek buku-buku besar yang di balik perubahan besar itu pasti ada anak muda, maka nyaris mereka akan menyelesaikan pekerjaan yang sudah mereka mulai. Saya pikir demikian. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Silakan.
Terima kasih Kak Sherly atas materi yang diberikan, sangat bermanfaat dan sangat menarik. Oke, saya akan mencoba merangkum sedikit apa yang Kak Sherly paparkan tadi. Anak-anak muda tidak bersikap realistis, apalagi pesimis. Seharusnya yang pantas untuk anak muda adalah optimis. Kesempatan akan lebih banyak datang kepada orang yang bersiap. Orang-orang yang berkualitas adalah mereka dengan standar baik dalam hal apapun. Standar manusia adalah baik, tetapi akan ada seleksi alam. Mereka yang mau lebih baik akan mendapat kesempatan yang lebih. Kesempatan akan selalu datang selama nafas masih di kandung badan. Ganti kata saya menjadi kita, karena kita akan menjadi masa depan yang mengharuskan mengambil sedikit besarnya perubahan. Perubahan besar